diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran di dalam mengikuti kegiatan ini hingga berakhirnya nanti. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pendampingan pelaksanaan kegiatan P5 tema kepekerjaan program SMK Pusat Keunggulan Negeri 2 Kota Lubuk Linggau secara resmi kami nyatakan dimulai. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan kegiatan pendampingan P5 di saat sekarang saya adalah Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Universitas PGRI Sinopari. Mungkin katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin kalau untuk anak-anak yang sudah sering, sudah tahu ya Bu ya, saya Fitri Lestari untuk lulusan S1 dari Universitas Negeri Bengkulu Pendidikan Biologi, S2 Universitas Negeri Malang di Jawa Timur. Sekarang mohon doanya sedang menempuh S3 Universitas Negeri Jambi. Karena sekarang sudah tuntutan ya Bu ya. Kalau enggak nanti bahaya. Ya, sebenarnya kalau S3 tuh mau tahun lalu, tapi karena hamil ya jadi tunda sekarang gitu. Jadi sekarang sudah anak-anak sudah lumayan besar, jadi sudah bisa lanjut lagi Walaupun memang benar kata orang kalau mau kuliah itu mending masih muda, belum ada anak. Karena saya merasa anak saya 3, agak keteteran Bu ya. Mana mikirin prodi ya, mana mikirin tugas, mana mikirin harus mengajukan pembimbing sekarang dan sebagainya macamnya. Tapi prinsip saya yakin bahwasanya kalau rezeki tidak kemana seperti itu. Dan segala sesuatu kalau kita positif itu pasti ada jalannya masing-masing. Dan Fitri juga diberi amanah dari kementerian sebagai fasilitator sekolah penggerak, khususnya di tingkat SMP. Jadi ada di SMP 13, SMP 10 Linggau, SMP Negeri 30 Palembang, SMP Muhammadiyah 3 Palembang, SD IT Anida dengan SD 36 Lubuk Linggau di RCA. Jadi saya dihubungi sama wakil dekan untuk sharing di sini. Sharing aja Bu ya, karena saya pikir untuk kurikulum merdeka itu bukan hal baru. Takutnya nanti ganti menteri, ganti kurikulum bentar lagi ya. Kita tidak tahu. Oke, Bapak Ibu kan tadi sudah disampaikan oleh Bu Kristina dan juga wakil kemahasiswaan kita hari ini prinsipnya diskusi tentang tema kebekerjaan. Ya, kalau tema kebekerjaan ini kita tahu hanya dimiliki oleh vokasi ya, SMK saja. Sedangkan kalau untuk yang Dikdasmen itu tidak ada kebekerjaan. Materinya tuh gimana nih? Video dulu, coba. Ada video kenapa Gen Z sekarang ramai-ramai dipecat dari perusahaan. Gen Z ya Bu ya. Kalau kita Gen apa Bu? Milenial kalau anak 90 ke atas. Kali Bu zaman apa Bu? Generasi baby face Bu ya. Nih saya dapat ini ada ramai-ramai perusahaan ini pecat pekerja Gen Z. Ya, suaranya nggak ada ya. Jadi stop tik yang tadi yang sudah 10 tadi nih. Oke, jadi ada 10 alasan kenapa nih pekerja perusahaan ramai-ramai pecat Gen Z nih Bu. Yang pertama tuh kurangnya motivasi atau inisiatif ya Bu ya.
kalau bagaimana cara sekolah ini untuk meningkatkan motivasi ataupun inisiatif terkait di SMK, karena dia langsung terjun ke lapangan ya. Kalau misalnya sudah selesai, ada 3 tadi, ada hotel, tata boga dan tata busana. Saya lihat di koran pada saat COVID-19 nih, salah satu penyumbang terbesar di tangan dulu ya. Saya baca di koran, saya lihat di artikel-artikel SMK 2 Lubuk Linggau ini penyumbang untuk APD-nya perawat ya Bu ya. Salut gitu Bu ya. Bahwasanya di balik kesulitan itu ternyata ada berkah juga. Gitu. Kurangnya motivasi atau inisiatif, biar nanti kita bisa kaitkan ke tema kebekerjaan ini. Karena ini penting Bu ya. Gen Z menurut beberapa artikel, termasuk artikel internasional, itu sangat berbeda dengan gen-gen kita sebelumnya. Di mana Gen Z itu lebih fokus ke digital, megang handphone dan sebagainya macamnya. Jadi jarang sekali untuk berinteraksi, jarang juga untuk melihat dunia luas, gitu. Kalau Ibu sendiri nih, bagaimana cara mengantisipasi agar nanti lulusan SMK 2 ini dapat meningkatkan motivasinya di dunia kerjanya nanti? Kalau teori, saya pikir itu sudah sangat hafal ya Bu ya. Dengan Bapak Ibu guru yang expert ini, anak-anaknya sudah paham. Kurangnya motivasi atau inisiatif, gimana nih Bu motivasinya? Bagaimana nih caranya? Mendatangkan ini Mario Teguh gitu? Enggak ya. Jadi gimana? Kalau mendatangkan Mario Teguh nanti nggak habis gitu ya, panjang. Gimana Bu untuk meningkatkan motivasi atau inisiatif untuk di SMK 2 sendiri Bu? Terutama karena ini kan dunia kerja langsung Bu ya. Gimana? Kalau materi kelima yang ini Bapak Ibu sudah hafal ya? Ya mungkin kita mengadakan program untuk lebih meningkatkan minat bagi peserta didik seperti itu ya. Misalkan mengadakan seleksi atau memberikan seleksi yang bakat mereka, lebih ke memberi motivasi agar berkembang seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Sudahkah Bapak Ibu itu tahu nggak Bapak Ibu apa sih potensi atau ciri khas dari Kota Lubuk Linggau itu sendiri? Semua siswanya dari Kota Lubuk Linggau atau ada dari Musirawas? PUT, oh jauh juga jangkauannya ya. PUT, Musirawas, Musirawas Soekarno ada. Nah, kira-kira apa sih potensi yang ada di sekitaran daerah-daerah itu? Kalau di Linggau apa nih Bu? Di Linggau, ciri khas Linggau. Cuma ada makanan itu loh kalau di Linggau itu tempoyak kalau itu ya. Iya kuliner. Kalau potensi lain tempoyak itu kita punya, tapi kita nggak jadikan oleh-oleh. Sedangkan di Kalimantan tempoyak itu jadi oleh-oleh. Kalau emang itu ada ciri khas kita, kenapa kita tertinggal tidak menjadikan tempoyak itu oleh-oleh? Potensi lain yang belum diambil, yang tidak dimiliki oleh wilayah-wilayah lain. Ini apa Pak? Oh ya, boleh. Terima kasih. Kalau kita perhatikan, Kota Lubuk Linggau ini adalah dari letak geografisnya. Lubuk Linggau itu adalah kota persinggahan. Mengapa saya katakan kota persinggahan? Karena dari berbagai daerah menuju provinsi-provinsi tetangga itu harus mampir dulu ke Lubuk Linggau. Nah, kita akan meningkatkan dari segi pariwisata.
Yang kedua, akomodasi. Sesuai dengan jurusan yang ada di SMK 2 ini, ada 2 jurusan yang sangat dominan. Yang pertama perhotelan, yang keduanya kuliner. Itu adalah sangat mendukung kebijakan Kota Lubuk Linggau ini untuk mengembangkan pariwisata dan kuliner. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ada pariwisata dan kuliner. Kenapa data busananya, Pak? Karena belum ada yang khas. Kurang masuk. Oke. Hah? Apa gimana, Pak? Oh, belum. Kita ada batik duren ya di Linggau nih ya. Ada. Hah? Kita ada batik cempedak. Oh, ini batik cempedak ya. Nyusul. Oke. Ya. Jadi kalau di SMP 13 itu Bu ada batik biji para. Nah, siapa yang nggak tahu biji para? Nah, kenapa nggak itu juga yang dikembangkan? Tapi kalau makanan tidak diperbolehkan lagi karena pada saat lomba hibah di kementerian itu ada yang keracunan. Karena belum cyanidanya belum hilang ya, langsung dijadikan makanan kan tidak boleh. Jadi di kementerian tidak diperbolehkan lagi. Tapi kita bisa kreasikan jadi batik biji para karena emang kita kan terkenal dengan perkebunan itu. Yang belum ada di sawit ya. Nah, kita pakai sawit tuh. Oh ya. Nah, kan ada musyawarah di sini kan? Nah, kenapa itu nggak diangkat gitu? Kan belum ada Bu, batik sawit. Itulah. Apa Bu? Oh, sudah ada batik pohon sawit. Nah, yang belum kan para memang. Biji karet kan? Kalau di SMP 13 itu karyanya, karya T5-nya yang memang menonjol. Jadi ada biji para, tasnya apa namanya hordengnya dari biji karet kayak gitu loh. Jadi semuanya serba karet karena memang di sana wilayah perkebunan gitu ya, perkebunan pohon karet gitu. Jadi bagaimana cara meningkatkan motivasinya? Yang pertama itu kita harus memberikan dulu kita harus membuka wawasan mereka dulu. Apa sih potensi yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Jadi ketika nanti dia di dunia kerja, dia punya nilai plus tersendiri. Seperti itu. Kurangnya profesionalisme. Nah, ini gimana nih? Profesionalisme, bagaimana cara meningkatkannya? Profesionalisme. Apa? Dan apa sih potensi kamu itu untuk organisasi ini begini loh, manfaat kamu ada di sini untuk organisasi ini begini. Jadi dengan begitu sense of belongingnya akan terbangun, kemudian akan muncul profesionalisme dan juga loyalitas itu akan ada sendiri. Oke, jadi benar sekali ya. Jadi harus ada rasa memiliki dulu nih Bu, ya kan? Cinta dulu. Tapi kebanyakan kalau wawancara tuh memang karena ingin mengabdi gitu. Tapi pada faktanya kalau sudah banyak kerjaan, tidak juga, berat juga ya. Tapi itu tadi memang kalau profesionalisme dia lebih ke bagaimana cara kita itu membangun konsep rasa memiliki dan mencintai apa yang sudah menjadi profesinya. Kalau misalnya kata busana berarti menjadi singer ya, atau tailor. Kalau busana, bukan singer ya, tailor. Kalau kata boga, jadi chef ya, chef. Minimal walaupun tidak di chef bintang 5, minimal bisa membuka UMKM ya Bu ya, makanan dengan ciri khas dia sendiri. Gitu. Lalu kalau perhotelan berarti dia jadi hotelier. Ada film Korea ya, hotelier ya. Ya, sudah nonton belum? Sebenarnya karena di sana tuh banyak pengetahuan juga terkait perhotelan.